Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sediaan nasal dan pulmonal. Langsung saja yang pertama mengenai anatomi saluran pernapasan. Jadi, anatomi ini adalah struktur jaringan saluran yang mengalirkan udara dari lingkungan luar menuju ke unit pertukaran gas yaitu alveoli di dalam paru-paru. Nah, secara anatomi saluran ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian atas yakni terdiri dari rongga hidung, faring, dan laring, dan bagian bawah yang terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Nah, secara keseluruhan, struktur ini memungkinkan tubuh untuk mendistribusikan udara pernapasan dan menyaring serta menghangatkan dan memfasilitasi pertukaran gas yang vital bagi kehidupan. Nah, untuk gambar anatominya bisa dilihat pada PPT yang telah disajikan. Lalu yang berikut kita masuk pada struktur rongga hidung, di mana rongga hidung merupakan pintu masuk pertama untuk udara pernapasan. Nah, permukaan bagian dalamnya dilapisi oleh membran mukosa yang terbentuk dari sel epitel kolumnar bertingkat bersilia dan mengandung sel goblet. Nah, untuk rongga hidung sendiri terdiri dari lendir atau mukus yang berfungsi untuk menjebak kotoran, bakteri, dan debu yang nantinya akan masuk melalui udara. Lalu ada silia yang nantinya akan bergerak menyapu lendir atau mukus tersebut ke area faring. Lalu ada sel goblet yang berfungsi untuk menghasilkan mukus. Dan yang terakhir ada sel epitel kolumnar bertingkat bersilia. Yang berikut kita masuk pada pohon bronkial, di mana yang pertama itu kita lihat terlebih dahulu perbedaan antara bronkus primer kanan dan bronkus primer kiri. Di mana untuk yang kanan itu dia lebih pendek, lebih lebar, dan lebih vertikal. Sedangkan yang kiri itu dia lebih panjang, lebih sempit, dan lebih miring. Nah, karena kanan itu dia lebih pendek, lebih lebar, dan lebih vertikal, maka benda asing itu akan lebih mudah masuk dan tersangkut di bronkus kanan. Nah, untuk pohon bronkial hingga alveolus dimulai dari trakea, lalu bronkus primer baik kanan maupun kiri, lalu bronkus lobar yaitu 3 kanan dan 2 kiri, lalu bronkus segmental, kemudian bronkiolus, dan yang terakhir itu alveoli yang terdapat dalam paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, untuk alveoli sendiri dia terdapat sekitar 300 sampai 500 juta alveoli pada paru-paru orang dewasa dengan luas permukaan internalnya itu sekitar 70 meter kuadrat, yaitu kira-kira 80 kali lebih besar dibandingkan total luas permukaan kulit ataupun bagian luar tubuh kita. Yang berikut kita masuk pada vaskularisasi pernapasan, di mana sistem pernapasan memiliki pasokan darah ganda yang berasal dari sirkulasi pulmonal yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas di alveoli dan juga berasal dari sirkulasi bronkial yang bertanggung jawab untuk nutrisi dan oksigenasi jaringan saluran napas dan juga paru-paru. Yang berikut mengenai keuntungan dari biofarmaseutika sediaan nasal. Jadi, yang pertama itu terkait vaskularisasi, di mana vaskularisasinya itu tinggi karena mukosa hidung itu kaya akan pembuluh darah terutama di konka nasal yang mengakibatkan absorpsi obat itu lebih cepat serta onset kerjanya juga bisa lebih cepat. Lalu yang kedua itu bypass first pass metabolism di mana obat tidak melewati hati terlebih dahulu sehingga tidak terjadi efek lintas pertama. Lalu hal ini akan meningkatkan bioavailabilitas dan juga cocok untuk obat yang mudah di metabolisme. Lalu yang ketiga itu akses ke sistem saraf pusat, di mana dia ini akses melalui saraf olfaktori dan trigeminal, sehingga nanti obat akan langsung ke otak dan efektif untuk terapi neurologis. Lalu yang berikut itu non-invasif, di mana sediaan nasal itu dia tidak memerlukan injeksi sehingga akan meningkatkan kepatuhan pasien. Lalu yang terakhir itu onset kerja cepat, di mana penyerapannya itu langsung ke sirkulasi sistemik dan cocok untuk kondisi akut seperti alergi maupun nyeri. Yang berikut itu hambatannya. Pertama itu clearance mukosiliar, yaitu gerakan silia mendorong mukus ke arah faring. Nah, dampaknya itu obat akan tereliminasi lebih cepat dengan waktu kontaknya itu singkat, yaitu sekitar 15-20 menit. Lalu yang berikut itu degradasi enzimatik oleh sitokrom P450, di mana enzim ini ada di mukosa sehingga akan menguraikan obat dan akhirnya akan menurunkan stabilitas dan efektivitas dari obat tersebut. Lalu yang berikut itu volume terbatas pada rongga hidung, di mana kapasitas cairannya itu kecil, yaitu berkisar 25-200 mikroliter, yang nantinya akan membatasi dosis obat yang dapat diberikan. Lalu yang berikut itu
Lalu yang berikut itu variabilitas fisiologis, di mana hal ini dipengaruhi oleh kondisi pilek maupun alergi sehingga akan berdampak pada obat yang absorpsinya tidak konsisten. Lalu yang berikut itu iritasi mukosa, di mana beberapa zat itu dapat merusak epitel karena sifat iritatif, sehingga nantinya akan menurunkan kenyamanan maupun kepatuhan dari pasien. Lalu yang berikut itu kita masuk pada biofarmaseutika sediaan pulmonal. Yang pertama itu ada deposisi partikel. Nah, untuk ukuran partikel lebih besar 5-10 mikrometer, lokasinya itu di orofaring yaitu mulut dan tenggorokan. Dengan mekanismenya itu berupa impaksi, yaitu tertahannya karena ukuran besar dan kecepatan aliran udara. Nah, implikasinya itu obat tidak mencapai paru sehingga efektivitasnya menjadi rendah dan terjadi efek samping lokal. Lalu untuk ukuran partikel 1-5 mikrometer, lokasinya itu di bronkiolus dan alveoli, dengan mekanisme utamanya itu berupa sedimentasi gravitasi, sehingga implikasinya itu ukuran lebih optimal, maka deposisinya itu efektif di paru dan memberikan efek yang maksimal, dan memberikan efek terapi yang maksimal. Lalu untuk ukuran partikel kurang dari 1 mikrometer, lokasinya itu sebagian besar tidak terdeposit dengan mekanisme utamanya itu berupa difusi sehingga obat itu mudah keluar saat ekspirasi. Nah, implikasinya itu karena obat terbuang maka efisiensi penghantarannya itu rendah. Lalu yang berikut terkait dengan absorpsi alveoli, di mana membran alveoli itu sangat tipis yaitu ukurannya 0,1-0,5 mikrometer dengan luas permukaannya itu besar dan vaskularisasinya tinggi sehingga yang berikut itu terkait dengan absorpsi alveoli, di mana membran alveoli memiliki yang berikut terkait absorpsi alveoli, di mana membran alveoli itu sangat tipis, yaitu plus minus 0,1-0,5 mikrometer, dengan luas permukaannya itu besar dan vaskularisasinya itu tinggi, sehingga memungkinkan protein dan peptida atau makromolekul dapat diabsorpsi secara efisien ke sirkulasi sistemik. Nah, keunggulan dari absorpsi yang ada di alveoli itu, maka absorpsinya keunggulan absorpsi di alveoli yaitu absorpsinya sangat cepat dikarenakan membran yang tipis dan vaskularisasi yang tinggi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu dapat menyerap makromolekul seperti protein, peptida, dan beberapa vaksin. Lalu efisiensinya itu juga tinggi, di mana dosis kecil saja sudah dapat memberikan efek sistemik. Yang terakhir itu non-invasif, di mana hanya diberikan melalui inhalasi sehingga tidak diperlukan suntikan. Yang berikut faktor yang mempengaruhi biofarmaseutika sediaan nasal dan pulmonal. Yang pertama itu terkait dengan volume cairan mukus, lokasinya itu di nasal dan sebagian pulmonal, di mana mukus melapisi epitel dan berfungsi sebagai pelindung serta media pelarut awal obat. Nah, dampaknya itu volume mukus yang tinggi dapat mengecerkan obat dan mempercepat eliminasi melalui mukosiliary clearance yang akhirnya akan menurunkan absorpsi. Lalu yang berikut itu laju pernapasan pasien dengan lokasinya itu di pulmonal, di mana kecepatan dan kedalaman napas akan mempengaruhi distribusi pasien partikel aerosol di saluran napas. Nah, dampaknya itu pernapasan yang cepat dan dangkal akan membuat deposisi di saluran atas sehingga akan mengakibatkan napas menjadi dalam dan lambat. Hal ini akan meningkatkan deposisi di alveoli. Lalu yang terakhir itu kelarutan obat dalam surfaktan paru. Lokasinya itu di alveoli, di mana surfaktan paru atau lapisan fosfolipid akan membantu melarutkan obat sebelum diabsorpsi. Nah, dampaknya itu obat yang mudah larut dalam surfaktan akan lebih cepat berdifusi ke membran alveoli sehingga akan meningkatkan absorpsi sistemiknya. Yang berikut kita masuk pada mekanisme deposisi dan absorpsi. Yang pertama itu inersia impaksi yang terjadi ketika partikel berukuran besar tidak dapat mengikuti perubahan arah aliran udara dan menabrak dinding saluran napas. Nah, partikelnya itu berukuran lebih besar 5 mikrometer. Lalu yang kedua itu sedimentasi gravitasi yang terjadi ketika partikel berukuran menengah mengendap perlahan akibat gaya gravitasi saat aliran udara melambat. Nah, partikelnya itu berukuran 1-5 mikrometer. Lalu yang terakhir itu difusi Brown, di mana ini terjadi ketika partikel yang sangat kecil bergerak acak
akibat tumbukan dengan molekul udara dan berdifusi hingga mencapai dinding saluran napas. Nah, ukuran partikelnya itu kurang dari 1 mikrometer. Yang berikut proses penembusan membran basal. Yang pertama itu deposisi di permukaan epitel, di mana partikel atau molekul akan terdeposisi pada lapisan mukus di permukaan epitel. Lalu yang kedua itu penetrasi epitel, di mana partikel larut dalam mukus akan berdifusi melalui celah antar sel atau melalui sel epitel yang disebut dengan transseluler. Lalu yang ketiga itu melewati membran basal, di mana partikel akan menembus membran basal yang tipis dan mencapai jaringan interstisial di bawahnya. Lalu yang keempat itu masuk ke kapiler darah, di mana partikel akan diserap ke kapiler darah dan nantinya akan terdistribusi ke sirkulasi sistemik. Nah, faktor yang mempengaruhi deposisi ini antara lain ukuran partikel, bentuk partikel, kecepatan dan pola aliran udara, kepadatan partikel, dan kelembapan saluran napas. Nah, semakin kecil ukuran partikel, maka semakin jauh partikel dapat menembus ke dalam saluran napas dan semakin tinggi peluang untuk terserap ke dalam darah. Yang berikut adalah parameter BA, BE, sediaan inhalasi. Nah, yang pertama itu tantangan uji bioekuivalensi, di mana untuk sediaan lokal atau inhaler, dia itu sulit diukur karena efek terapi terjadi secara lokal di paru, bukan di plasma. Nah, kadar obatnya itu dalam darah tidak selalu mencerminkan efek klinis, dan dipengaruhi oleh teknik inhalasi, deposisi, dan faktor pasien. Nah, untuk sediaan sistemik itu lebih mudah karena dapat diukur melalui parameter farmakokinetik seperti AUC, Cmax, dan Tmax dalam plasma yang merefleksikan efek sistemik. Lalu yang kedua itu korelasi data in vitro melalui cascade infector, di mana ini sangat penting untuk sediaan lokal karena menggunakan alat seperti cascade infector untuk menilai distribusi ukuran partikel dan deposisi di paru sehingga digunakan sebagai surrogate untuk prediksi performa in vivo. Untuk sediaan sistemik, hal ini kurang dominan karena data in vitro biasanya hanya sebagai pendukung karena parameter utama tetap berdasarkan data farmakokinetik in vivo-nya. Yang terakhir kita masuk pada strategi formulasi dan evaluasi. Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama itu peningkat penetrasi. Nah, untuk strategi atau teknologinya itu menggunakan surfaktan seperti twin, asam lemak, alkohol maupun kitosan. Dengan prinsipnya itu mengganggu atau meningkatkan fluiditas membran lipid epitel sehingga permeabilitas meningkat. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan absorpsi obat melalui mukosa. Nah, untuk parameter evaluasinya itu seperti permeabilitas, bioavailabilitas, dan iritasi mukosa. Lalu yang kedua itu sistem pembawa atau drug delivery system. Nah, untuk strateginya ada 2, pakai liposom dan juga nanopartikel. Nah, untuk liposom itu prinsipnya vesicle fosfolipid yang dapat mengenkapsulasi obat dan berdifusi dengan membran sel. Nah, tujuannya itu dapat melindungi obat, meningkatkan penetrasi dan pelepasan terkontrol. Nah, untuk parameter evaluasinya itu berupa ukuran partikel, zeta potensial, efisiensi enkapsulasi, dan stabilitas. Lalu untuk nanopartikel itu prinsip kerjanya, partikel yang sangat kecil akan meningkatkan luas permukaan dan difusi. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan deposisi dan absorpsi, dan parameter evaluasinya itu berupa distribusi ukuran partikel dan laju pelepasan obat. Lalu yang terakhir itu optimasi alat inhalasi. Yang pertama itu MDI atau moderate dose inhaler, prinsipnya itu menggunakan propelan untuk menghasilkan aerosol dosis terukur. Nah, tujuannya itu penghantaran dosis yang konsisten dengan parameter evaluasinya berupa ukuran partikel aerosol dan uniformitas dosis. Lalu yang kedua itu dry powder inhaler atau DPI, di mana prinsipnya itu serbuk kering dihirup dengan inspirasi pasien. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh stabilitas tinggi tanpa propelan. Nah, parameter evaluasinya itu berupa aliran inspirasi dan distribusi partikel. Lalu yang terakhir itu nebulizer, di mana prinsip kerjanya itu mengubah larutan menjadi aerosol secara kontinu. Nah, tujuannya itu cocok untuk pasien yang anak dan lansia. Nah, parameter evaluasinya berupa waktu nebulisasi, ukuran droplet, dan output aerosol. Oke, baik, itu saja materi mengenai sediaan nasal dan pulmonal. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.